Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Yusuf Matuan dengan NIM 333220043 dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang mengambil mata kuliah Elektronika Daya kelas C dengan dosen pengampu Pak Adi Nugraha pada semester pendek. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang penyearah daya satu fasa AC to DC converter. Untuk bahasannya itu ada definisi, lalu yang kedua ada penyarah setengah gelombang satu fasa, lalu yang ketiga ada penyarah gelombang penuh satu fasa, lalu yang keempat ada kesimpulan. Nah, secara definisi, secara umum rangkaian penyarah daya didefinisikan sebagai rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah sumber listrik tegangan listrik AC menjadi tegangan listrik DC. Rangkaian penyarah dapat dikelompokkan berdasarkan pada sumber tegangan input, bentuk gelombang output, dan beban rangkaian. Berdasarkan sumber tegangan input, rangkaian penyarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian penyarah daya dengan sumber tegangan AC satu fasa, dan yang kedua rangkaian penyarah daya dengan sumber tegangan AC tiga fasa. Lalu berdasarkan bentuk gelombangnya, rangkaian penyarah daya dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu rangkaian penyarah daya setengah gelombang, half wave rectifier, dan rangkaian penyarah daya gelombang penuh, full wave rectifier. Dan berdasarkan bebannya, rangkaian penyarah dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu rangkaian penyarah dengan daya beban R dan rangkaian penyarah dengan daya beban RL. Nah, dari gambar di sini bisa kita lihat penyarah itu mengubah listrik AC menjadi output DC. Untuk penyarah sebenarnya ada dua macam, yaitu penyarah daya dan penyarah terkendali. Tapi yang di sini saya khusus membahas yaitu penyarah daya yang biasanya hanya menggunakan dioda. Lanjutannya itu rangkaian penyarah biasanya komponen utamanya berupa dioda yang digunakan sebagai saklar atau switching dan pengubah converting, di mana memanfaatkan sifat dioda yang dapat mengalirkan arus ketika dibias maju dan akan memblok arus ketika dibias mundur. Dengan sifat dioda yang seperti itu, maka dioda dimanfaatkan sebagai penyarah atau rectifier. Selain itu, dioda mempunyai tegangan barrier untuk dioda silikon 0,7 volt dan germanium itu 0,3 volt. Nah, di sini ada gambar dioda yang warna hitam. Ini yang dioda biasa. Lalu di sini ada simbolnya, ada kaki anoda dan katoda. Nah, yang dimaksud di bias maju itu ketika pin anoda ini mendapatkan tegangan positif dan pin katoda mendapatkan tegangan negatif. Pada kondisi ini, dioda akan dibias maju. Arus akan mengalir dari anoda ke katoda. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan bias mundur itu ketika pin anoda yang ini mendapatkan tegangan negatif dan pin katoda mendapatkan tegangan positif. Pada keadaan ini dioda akan ngeblok arus, tidak akan melewatkan arus apapun. Jadi seperti resistor dengan hambatan yang tinggi, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua ini di sini saya akan menjelaskan penyarah setengah gelombang satu fasa. Untuk definisinya, rangkaian penyarah satu fasa setengah gelombang merupakan rangkaian penyarah daya yang paling sederhana, di mana hanya terdiri atas satu dioda. Rangkaian penyarah setengah gelombang biasanya digunakan untuk beban-beban DC yang tidak membutuhkan kestabilan tinggi, seperti untuk catu daya lampu indikator pada rangkaian elektronika. Kelemahan rangkaian ini adalah bentuk gelombang DC yang dihasilkan kurang halus, sehingga untuk menghaluskan diperlukan filter kapasitor dengan kapasitor yang besar. Adapun kelebihan dari rangkaian ini hanya membutuhkan satu dioda, sehingga lebih hemat. Nah, di sini ada rangkaian penyarah setengah gelombang. Di sini tanpa transformator, jadi langsung berinput lewat ke dioda. Untuk gambar rangkaiannya di sini saya gambar di software PESIM. Nah, ini ada bentuk rangkaiannya seperti ini. Input berupa tegangan AC, lalu di sini ada voltmeter untuk yang tegangan AC, untuk mengukur tegangan AC, lalu di sini ada dioda biasa yang warna hitam, lalu di sini ada ammeter untuk mengukur arusnya, arus output yang DC, lalu di sini ada beban, yaitu berupa R dengan nilai 100K untuk buat contoh. Dan di sini juga ada voltmeter buat mengukur tegangan output DC-nya. Nah, jika kita lihat,
dari karakteristik gelombang, tegangan inputnya itu naik turun. Ada puncak, ada lembah. Nah, ini menandakan tegangan bolak-balik, yaitu listrik AC, dengan karakteristiknya bolak-balik. Berbeda dengan tegangan DC, karakteristiknya biasanya di konstan, lurus aja. Kayak gitu. Nah, jika kita lihat di tegangan outputnya, dia ada gelombang positif, tapi gelombang negatifnya sudah tidak ada. Seperti itu terus. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika gelombang positif, kita lihat di gambaran ekivalen yang ini, ketika gelombang positif, maka dioda itu dibias maju. Kenapa bisa dibias maju? Karena kan pin anodanya itu mendapatkan arus positif, dan pin katodanya itu mendapatkan arus negatif. Makanya dioda dibias maju, sehingga dia meloloskan arus. Nah, yang diloloskan ini adalah gelombang positif. Nah, ketika dioda dibias mundur, maka dia seperti rangkaian yang terbuka, kayak gini. Tidak ada arus mengalir. Makanya di sini tuh keblok. Kita lihat di tegangan outputnya tuh keblok. Nah, rangkaian yang seperti ini tuh sebenarnya tegangan outputnya masih belum jelas karena masih banyak riak-riak atau tegangan ripple. Nah, untuk perhitungan penyarah setengah gelombang secara matematis itu kita bisa hitung dengan mencari VRMS, VP, dan VDC. Untuk VRMS itu adalah tegangan ideal, yaitu tegangan yang akan terbaca di multimeter. Sedangkan VP adalah tegangan puncak atau Vmax. Biasanya dinamain Vmax juga sama aja. Lalu ada tegangan DC. Nah, untuk kita tahu VRMS itu apa, VP itu apa, dan VDC itu apa, kita bisa lihat pada gambar grafik di sebelah kanan ini yang di atas, yang warna hijau. Nah, VRMS itu dari sini nih, yaitu tegangan ideal yang akan terbaca di multimeter. Lalu ada Vmax, itu adalah tegangan puncak dari 0 sampai ke puncak tertinggi, tergantung inputan. Lalu ada VPP, yaitu tegangan peak to peak dari puncak ke lembah, kayak gitu. Nah, untuk mencari VRMS itu rumusnya V in, tegangan input, dikurang VD, yaitu tegangan dioda, ada yang 0,7 dan ada yang 0,3 dikali 50%. Lalu untuk mencari tegangan puncak itu rumusnya VRMS dikali akar 2. Lalu untuk mencari tegangan DC itu rumusnya VP dikurang V dioda per Pi. Nah, biasanya nih kalau V dioda diabaikan karena nilainya kecil jadi nggak terlalu berpengaruh. Nah, di sini sih ada contoh soalnya. Diketahui sebuah rangkaian itu mempunyai VRMS itu 55 volt dan diodanya itu berupa dioda silikon berarti VD-nya itu 0,7 volt. Nah, yang ditanya VDC-nya. Maka kita bisa cari dulu VP-nya. VP-nya berarti 55 dikali akar 2 sama dengan 77,78 volt. Maka VDC-nya itu 77,78 volt dikurangi tegangan barrier dioda yaitu 0,7 volt karena silikon dibagi 3,14. Hasilnya adalah 24,55 volt. Nah, ini hasil VDC-nya tanpa filter untuk setengah gelombang. Nah, yang berikutnya adalah penyarah setengah gelombang filter kapasitor. Nah, kapasitor di sini fungsinya adalah untuk mengurangi tegangan ripple pada penyarah setengah gelombang. Di sini kita bisa lihat rangkaiannya. Sebenarnya rangkaiannya sama aja kayak tadi, cuman di sini ada kapasitor ditambah kapasitor yang diparalel dengan beban, R beban. Untuk cara kerjanya juga sama aja kayak tadi, cuman jika kita lihat pada tegangan outputnya di sini, dia rata. Beda sama tadi seperti seperti bergelombang kayak gini. Nah, kalau di sini tegangan outputnya itu rata. Kenapa bisa rata? Karena di sini ada kapasitor yang berfungsi sebagai filter. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan perhitungan matematis untuk penyaras setengah gelombang filter kapasitor. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita lihat dulu tegangan ripple itu yang kayak gimana. Nah, kita lihat di sini grafik warna hijau,
Di sebelah kanan, di sini ada kurva warna biru dan ada kurva warna merah. Nah, untuk kurva warna merah itu adalah bentuk gelombang ketika rangkaian penyearah tidak diberikan filter kapasitor. Dia bentuknya kayak gini. Nah, ketika sudah diberikan filter, dia akan rata. Nah, ini adalah tegangan ripple. Nih, bentuknya begini, dia adalah tegangan ripple. Dia masih naik turun. Tegangan ripple sendiri itu adalah tegangan yang muncul pada output DC sehingga membuat output DC itu apa namanya belum jelas nilainya. Seharusnya kan output DC itu kan harus konstan. Misalkan 12 volt, maka di 12 volt terus tidak boleh nggak stabil kayak gitu. Nah, di sini ada rumusnya untuk VRMS, rumusnya masih sama. Untuk tegangan puncak VP juga rumusnya masih sama. Cuman bedanya di sini ada V ripple, yaitu tegangan ripple. Untuk mencari tegangan ripple itu rumusnya adalah VP per FRC. F-nya itu adalah frekuensi, satuannya Hertz. R-nya itu adalah resistansi, satuannya ohm. Dan C-nya itu adalah kapasitansi, satuannya farad. Nah, di sini ada contoh soal. Misalkan diketahui VRMS-nya itu 55 volt, dengan VD-nya itu berupa dioda silikon itu berarti 0,7 volt, R-nya itu adalah 100 kilo ohm, dan C-nya itu adalah nilainya itu 10 pangkat minus 5 farad, dan F-nya itu frekuensinya itu 60 Hz. Nah, di sini kita cari VP-nya dulu. Di sini kita, oh iya, di sini kita disuruh cari tegangan VDC. Berarti kita cari, untuk menjawabnya kita cari VP dulu. 55 dikali akar 2 itu 77,78. Lalu kita cari tegangan ripple. 77,78 per 60. 60 itu frekuensi, lalu 10 pangkat 5 itu apa namanya? Resistansinya, lalu dikali 10 pangkat minus 5 itu kapasitansinya. Lalu didapatkan tegangan DC itu 77,78 dikurang 1,3 per 2. Berarti sama dengan 77,78 dikurang 0,65 sama dengan 77,13 volt. Nah, yang ketiga di sini kita akan membahas tentang penyearah gelombang penuh satu fasa. Untuk teorinya, untuk kelebihannya rangkaian penyiaran satu fasa gelombang penuh jika dibandingkan dengan rangkaian penyiaran setengah gelombang adalah bentuk tegangan dan arus keluaran relatif lebih baik dengan ripple yang lebih kecil. Selain itu, tegangan output yang dihasilkan juga lebih besar jika dibandingkan dengan rangkaian penyiaran setengah gelombang. Pada aplikasinya, rangkaian penyiaran gelombang penuh biasa dibebani dengan beban yang resistif, bersifat resistif seperti lampu pijar, lampu LED, dan pemanas. Selain beban resistif, terkadang rangkaian penyiarah ini juga dibikin beban yang bersifat resistif dan induktif. Nah, di sini ada penyiarah gelombang penuh, itu berupa dioda bridge, dioda bridge. Nah, ini kita bisa lihat, di sini dia memakai 4 buah dioda yang dirangkai sedemikian rupa, sehingga dioda-dioda ini bisa bekerja bergantian pada siklus positif dan siklus negatif. Untuk penyiaran setengah gelombang ini bisa ripple-nya lebih kecil. Kenapa bisa lebih kecil? Karena kan dua gelombang itu seutuhnya tuh diloloskan dengan dioda ini. Nah, kalau kita lihat nih, V out-nya nih, dia lebih, apa namanya, lebih rapih. Ini yang warna merah, tidak ada yang kosong-kosong, sehingga tegangan ripple yang terbentuk juga lebih kecil. Ini bisa kita lihat yang warna biru, tegangan ripple-nya. Nah, di sini nih untuk cara kerjanya. Ketika ini bagian A, ada bagian A dan ada bagian B. Ketika A-nya yang positif dan B-nya negatif, maka dioda D3 di sini akan dibias mundur. Dioda D4 juga akan dibias mundur. Dan dioda D1, D2 akan dibias maju. Sehingga arus akan mengalir dari A masuk ke beban R, lalu naik ke sini masuk ke D2, lalu ke B. Kayak gitu. Nah, ketika siklus negatif, maka
D1 sama D2 itu mengalami bias mundur, dan D3 dengan D4 itu mengalami bias maju. Makanya arus akan mengalir dari B masuk ke beban, lalu masuk ke D3, lalu ke A, ke yang daerah yang lebih negatif. Kayak gitu. Nah, ini output keluarannya kayak gini. Karena seutuhnya gelombang diloloskan. Nah, untuk penyara gelombang penuh secara matematis, kita bisa lihat untuk tegangan puncaknya itu rumusnya sama aja, VRMS dikali akar 2. Yang berbeda itu tegangan DC-nya, yaitu rumusnya itu 2 dikali Vp per Pi. Kenapa dikali 2? Karena kan pada penyarah gelombang penuh itu kan gelombang diloloskan dua-duanya pada siklus positif dan siklus negatif, maka dikali 2. Nah, di sini misalkan ada contoh soal, diketahui VRMS-nya itu 55 volt dan VD-nya itu sama dengan 0,7 pada dioda silikon. Nah, kita jawab, kita cari dulu Vp-nya. Misalkan kita mau cari VDC, maka kita cari Vp-nya dulu. Itu 55 dikali akar 2 sama dengan 77,78. Lalu kita bisa cari VDC-nya itu 2 dikali 77,78 per 3,14. Hasilnya itu 49,54 volt. Nah, jika kita bandingkan dengan yang penyara setengah gelombang, penyara setengah gelombang tadi kan dengan nilai yang sama, output DC-nya cuma dapat 24 volt. Sedangkan di sini pada penyara gelombang penuh dengan nilai yang sama juga bisa mendapatkan tegangan yang lebih tinggi, tegangan output DC yang lebih tinggi, yaitu 49,54 volt, hampir 2 kali lipat. Next. Nah, ini ada penyarah gelombang penuh filter kapasitor. Sebenarnya sama aja sih. Kalau untuk dioda yang bridge ini sama aja, cuma ditambahkan kapasitor biar supaya lebih rata. Di sini outputnya kita bisa lihat tuh rata, udah halus. Nah, ini tegangan yang bagus untuk tegangan DC. Lalu untuk berikutnya itu ada penyarah gelombang penuh transformator center tap. Nah, pada penyarah gelombang penuh itu ada dua metode, yaitu metode yang menggunakan 4 dioda dan 2 dioda. Untuk 4 dioda itu dinamakan bridge, yaitu dioda jembatan, dan untuk yang 2 dioda itu menggunakan bantuan transformator center tap atau CT. Nah, kita lihat di sini rangkaiannya. Di sini ada transformator CT. Di sini untuk outputnya ada 3. Ini yang 1, 2, 3 yang di bawah. Nah, yang di atas, paling atas dan yang di paling bawah itu output fase, tapi dia berbeda fase, enggak sefase. Dan yang tengah ini adalah ground. Jika kita lihat pada tegangan outputnya, dia karakteristiknya sama aja, sama kayak dioda jembatan, kayak gitu. Nah, untuk cara kerjanya, untuk cara kerja dari penyarah gelombang penuh transformator CT. Nah, jadi kan yang pin A, anggap pin A dan pin B itu kan eh, pin fase. Nah, pin fasenya itu dia beda fasa. Sehingga ketika misalkan A siklus positif, maka B siklus negatif. Ketika ketika A lebih positif, maka B lebih negatif. Nah, ketika A lebih negatif, maka B lebih positif, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan A-nya itu lebih negatif daripada B, maka dioda D1 itu akan diblok, diblok atau seperti rangkaian terbuka. Arus akan mengalir dari B ke D2. Anggap di sini ada D2 menuju beban masuk ke ground. Nah, ketika A yang lebih positif, maka D1 itu seperti rangkaian tertutup. Dia masuk ke beban, lalu ke ground. Nah, sedangkan yang D2-nya itu seperti rangkaian terbuka. Nah, untuk karakteristik outputnya juga, ya masih sama aja kayak penyarah yang bridge itu. Nah, cuman bedanya yang bridge sama yang dioda CT ini, kalau yang bridge itu kan, apa namanya, dia cuma memakai 4 dioda sehingga lebih murah. Sedangkan pada dia penyarah CT ini memakai transformator CT, harganya lebih mahal. Cuman memang secara karakteristik output dia lebih bagus, lebih bersih gitu. Juga
aman dari kebocoran listrik AC. Nah, yang keempat ada kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang tadi saya jelaskan. Adapun kesimpulan dari materi penyiaran setengah gelombang dan gelombang penuh satu fase dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, penyiaran setengah gelombang memakai satu dioda dengan output masih mengandung banyak ripple. Sedangkan penyiaran gelombang penuh ada yang memakai 2 dan 4 dioda dengan output yang sedikit ripple dikarenakan penyiaran ini meloloskan gelombang penuh. Lalu yang kedua, penambahan kapasitor pada output digunakan untuk mengurangi tegangan ripple sehingga tegangan DC yang dihasilkan lebih halus. Dan yang ketiga, semakin besar nilai kapasitor, R beban dan frekuensi, maka tegangan output yang dihasilkan semakin halus atau semakin sedikit ripple. Dan yang keempat, secara keseluruhan, penyiar gelombang penuh memiliki banyak keunggulan dibandingkan penyiar setengah gelombang, dikarenakan penyiar tersebut memiliki kestabilan yang tinggi dan juga tegangan output yang lebih besar. Sekian dari presentasi saya terkait penyiar daya satu fase untuk gelombang penuh dan setengah gelombang. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.